Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Syifa Salsabila, mahasiswi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021, saya beserta 6 rekan saya yaitu Hani Sophia Sabila, Dinda Ayu Rizky, Hani Fortuna Wahyudi, Habibah Nur Fitria, Mary Nurianti, dan Muhammad Arif Aprian. Kami telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa kita sebut dengan PLP. Nah, pasti dari kalian ada yang bertanya, apa itu PLP? PLP adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 3 ataupun semester 5. Nah, tujuan dari PLP itu apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan jati diri seorang pendidik dalam mengikuti beberapa kegiatan di sekolah seperti mengamati kultur sekolah, struktur organisasi sekolah, tata kelola sekolah, peraturan tata tertib sekolah, dan kegiatan lainnya yang berada di sekolah tersebut. Sekolah yang kami tuju pada kegiatan PLP ini adalah SMA Negeri 1 Jonggol. SMA Negeri 1 Jonggol berlokasi di Jalan Sukasirna, Kabupaten Jonggol, Jawa Barat. SMA Negeri 1 Jonggol juga termasuk ke dalam sekolah unggulan yang berada di daerah tersebut. Di sana kami berhasil mewawancarai 4 orang narasumber, yaitu Bapak Muhammad Amir MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jonggol. Yang kedua ada Bapak Arif Minarto SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Jonggol. Yang ketiga ada Ibu Rika Rahayu SPD selaku Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Jonggol. Yang keempat ada Bapak Iqbal Ramadan SPD selaku Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1 Jonggol. Pada kali ini, saya ingin melaporkan hasil kegiatan PLP kami. Berikut video cuplikannya. Tata tertib, misalnya dia malas hadir, ya kena sanksi. Absennya banyak, sikap dan perilakunya tidak terpuji, ya kena sanksi. Dan begitu kena sanksi, kan ujungnya cuma dua, dipertahankan atau dilepas. Kalau dilepas silahkan cari sekolah lain, kalau dipertahankan tentu dipantau. Sekolah ini dari segi tata tertib itu dibuat secara bersama, terutama oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan bersama tim, bersama BPDK, bersama tim disiplin sekolah. Kita bersama sekarang ini tambah dengan ada Satgas Kopi dan Satgas Pelajar.
Tapi kalau dengan kondisi pandemi Pak, ada peraturan-peraturan khusus nggak? Ada. Buat tambahan? Ya, ada memang yang kita buat khusus ya. Online itu harusnya boleh sampai 30% dulu online di rumah. Semua online di rumah, fasilitasnya saya penuhi. Saya ingin bertanya, apa saja kegiatan-kegiatan rutin beberapa kurikuler di sekolah? Kurikuler. Caranya, yang pertama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, kurikulum yang ada saat ini masih kita pakai kurikulum 2013 ditambah dengan suplemennya, penyesuaian selama pandemi. Ya. Nah, selain kita melaksanakan kurikulum 2013, kita konsisten. Parameternya adalah yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sudah mengeluarkan minimal 7 standar, kalau dulu 8 standar. Pertama standar kelulusan. Baik, untuk mengawali laporan berikutnya, kita akan membahas tentang kultur sekolah yang sangat berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Di SMAN 1 Jonggol, karakteristik peserta didik di sana sangat khas dengan masyarakat Jonggol, yaitu sopan santun, beriman, bertakwa, dan ramah lingkungan. Lalu poin selanjutnya adalah struktur dan organisasi SMAN Negeri 1 Jonggol. SMAN Negeri 1 Jonggol dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Amir MM selaku kepala sekolah sekaligus menjadi komando mereka semua yang ke bawah. Lalu terdapat garis putus antara komite sekolah dan kepala sekolah yang membahas tentang sistem dan peraturan sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat Kasubag TU dan wakil kepala sekolah yang mempunyai 4 bidang berbeda. Yang pertama bidang kesiswaan, yang kedua bidang kurikulum, yang ketiga bidang humas, yang keempat bidang sarana dan prasarana. Selain itu, wakil kepala sekolah berkoordinator dengan pihak di bawahnya, yaitu staf koordinator, guru, dan wali kelas. Lalu kita ke poin selanjutnya, yaitu implementasi dan tata tertib di SMAN 1 Jonggol. Implementasi dan tata tertib di SMAN 1 Jonggol sudahlah baku, tentu saja harus dipatuhi oleh siswa ataupun karyawan. Di SMAN 1 Jonggol terdapat poin-poin untuk mematuhi peraturan, di antaranya yang pertama, peraturan untuk memasuki sekolah, yang kedua, peraturan yang harus dipatuhi, yang ketiga, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, yang keempat, peraturan untuk memakai atribut seragam. Lalu selanjutnya ke kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan di SMAN 1 Jonggol. Sebelum adanya wabah pandemi seperti ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan seremonial dilakukan di SMAN 1 Jonggol. Di antaranya yang pertama, upacara setiap hari Senin, yang kedua, upacara untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, yang ketiga, upacara hari-hari nasional lainnya, yang keempat, kegiatan keagamaan seperti pemotongan hewan kurban, yang kelima, kegiatan penyaluran zakat, yang keenam, sholat Jumat berjamaah di masjid secara bergantian dikarenakan fasilitas masjid yang belum terlalu memadai. Lalu poin selanjutnya masuk ke kulikuler dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Jonggol. Di SMA Negeri 1 Jonggol banyak sekali kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler dilakukan. Ekstrakurikuler tidak bersifat dipaksakan, melainkan atas bakat minat siswa itu sendiri. Banyak sekali macam-macam bidang ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Jonggol, diantaranya PMR, Pramuka, Paskibra, KIR, futsal, sepak bola, dan badminton. Sedangkan kalau kulikuler itu setiap tahun berkunjung di gedung DPR, museum-museum sejarah, dan study tour keluar Pulau Jawa. Lalu poin selanjutnya teman-teman adalah
pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMA N1 Jonggol. Pembiasaan dan kebiasaan positif banyak sekali yang dilakukan di SMA N1 Jonggol, apalagi sebelum terjadinya pandemi. Di antaranya, yang pertama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu baik untuk siswa, baik untuk karyawan, baik untuk warga sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah belajar organisasi dengan OSIS. Tujuannya adalah untuk pembekalan di masa depan kita sebagai pemimpin. Jadi, kita sudah tahu bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya berorganisasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sholat Jumat berjamaah. Yang keempat adalah sholat duha. Poin selanjutnya adalah hambatan dalam menerapkan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, dalam menerapkan pendidikan karakter tidak efektif dikarenakan pendidikan karakter mengharuskan kita untuk bertatap muka dengan siswa. Jika hanya lewat Zoom, itu kurang maksimal dikarenakan kita tidak tahu perkembangan siswa itu sedang mengerjakan tugas atau tidak, sedang menyimak atau tidak. Lalu kita ke poin selanjutnya, yaitu layanan bimbingan konseling di SMA N1 Jonggol. Di SMA N1 Jonggol terdapat 3 orang guru bimbingan konseling yang melatar belakangi adalah sarjana bimbingan konseling. Rasio guru BK di SMA N1 Jonggol masih bisa dikatakan belum terlalu maksimal dikarenakan adanya kesenjangan jumlah siswa dan jumlah guru BK di sekolah tersebut. Lalu, penyusunan program BK dilaksanakan baik luring ataupun daring dengan menggunakan program-program yang masih ada. Biasanya, guru BK menggunakan metode layanan BK terhadap siswa yang masih sederhana seperti angket dan sosiometri. Dan juga, biasanya guru BK menggunakan instrumen tes ataupun non-tes dengan menggunakan DCM, Google Form, dan menggunakan poin-poin yang ada di daftar DCM. Alhamdulillah, sekian dari pemaparan laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang bisa disebut dengan PLP 1 di SMA Negeri 1 Jonggol. Terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.